Gendruwo adalah bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud mirip manusia dan serupa kera. Gendruwo memiliki kulit berwarna hitam kemerahan, namun tubuhnya ditutupi oleh rambut yang sangat lebat. Gendruwo dikenal luas di Pulau Jawa. Di Jawa Barat sendiri lebih dikenal sebagai Gandarwo. Gendruwo biasanya menghuni bangunan tua, batu besar yang sekitarnya air atau tempat lembab, bawah pohon besar, atau di hutan sebagai pusat kerajaannya. Namun apakah benar Gendruwo seperti itu? Mari kita runut kisah Gendruwo. Gendruwo berasal dari bahasa Kawi, yaitu Gendarwa, yang diserap dari bahasa Sanskerta dari kata Gendarva. Gendarva sendiri menurut cerita diciptakan oleh Brahma. Pada waktu itu, Dewa Brahma sedang melengkapi alam semesta dan melihat bangsa Asura yang haus akan seks sedang melakukan hubungan. Karena peristiwa itu lucu, maka Dewa Brahma tertawa. Pada saat tertawa, terciptalah Gendarva. Pada awalnya, hanya ada 3 bangsa, yaitu dewa, manusia, dan Asura atau bangsa iblis. Gendarva sendiri berada di tengah-tengahnya, lebih pada bangsa manusia dan dewa. Gendarva sendiri memiliki arti pembawa kebijaksanaan karena sering menyampaikan pesan baik dari dewa kepada manusia. Gendarva dikenal dalam agama Hindu, Buddha, dan Jainisme. Gendarva sendiri adalah makhluk surgawi. Yang wanita digambarkan sangat cantik, dengan tubuh yang sempurna, memiliki bau harum, pandai menata tempat, pandai menari, pandai menyanyi, dan pandai memasak. Gendarva wanita juga pandai menghibur. Kehadirannya selalu membawa kedamaian. Mungkin lebih mirip bayangan wanita sempurna atau bidadari. Sedangkan Gendarva laki-laki digambarkan pandai menyanyi dan memainkan alat musik. Kenampakan fisik mereka juga sempurna. Selain itu, mereka bijaksana dan dikenal memiliki kemampuan bertarung hebat. Mungkin lebih pada penggambaran maskulin yang sejati. Gendarva sering digunakan untuk menguji pertapaan seseorang, untuk mengganggu kekusukan seseorang, sehingga hanya orang yang teguh mentalnya yang mampu menyelesaikan pertapaannya. Gendarva juga sering dilambangkan sebagai hadiah tertinggi pada manusia dan para dewa. Pada saat mengaduk samudra, para Gendarva diberikan kembali kepada para dewa, sehingga suasana di Kahyangan menjadi sangat indah dengan nyanyian, tarian, dan sambutan. Gendarva sendiri dituliskan sering diberikan oleh para dewa sebagai hadiah. Yang terkenal di Jawa adalah ibu dari Wisanggeni, yaitu Dresanala, yang merupakan istri dari Arjuna. Yang tercatat dalam kitab sendiri adalah hubungan Gendarva paling sempurna, di mana Puruwara berhasil mendapatkan Urwasi, yang merupakan Gendarva paling sempurna yang tinggal di kediaman Dewa Indra, Raja para Dewa. Di India sendiri diceritakan bangsa Gendarva pernah punya kerajaan di dunia. Mereka juga dikenal sebagai bangsa para kesatria. Kesatria yang paling terkenal adalah Citrangada. Pada tulisan lain, Gendarva bernama Anggara Parna menentang kesatria besar seperti Arjuna ketika menyeberangi sungai Gangga. Bahkan resi-resi juga dikenal banyak memiliki Gendarva sebagai hadiah dari pemujaan mereka pada dewa mereka. Bahkan hingga saat ini, masih ada yang percaya mereka menikah dengan para Gendarva atau bangsa peri atau bidadari. Oleh sebab itu, sampai sekarang banyak yang menyebut perkumpulan para penyanyi dengan nama Gendarva. Lantas dari mana kenampakan buruk dari Gendarva atau Gendruwo? Sebenarnya hanya sedikit menceritakan wujud Gendarva yang buruk, di antaranya adalah Kalantaka dan Kalanjaya, di mana mereka adalah Gendarva yang dikutuk dan harus lahir kembali menjadi buruk rupa.
namun sering menjadi ornamen di beberapa candi. Karena sering dipahat di beberapa candi, maka menimbulkan asumsi bahwa Gandharva atau Gendruwo adalah buruk rupa dan biasanya dipahatkan pada candi beraliran alkulturasi Hindu-Buddha. Di Indonesia sendiri, cerita ini juga populer dalam cerita Lutung Kasarung. Dalam budaya Jawa, Gendruwo juga dapat kontak langsung dengan manusia. Namun yang terkenal hanyalah wujud Gendruwo berkelamin pria. Gendruwo juga dapat mengubah wujud mereka menjadi pasangan kita hingga melakukan hubungan dengan manusia. Gendruwo lebih dikenal sebagai sosok yang iseng dan cabul, di mana sering berhasil melakukan hubungan dengan wanita. Gendruwo juga digambarkan seperti legenda inkubus pada cerita Eropa, di mana mereka juga dapat hadir dalam mimpi erotis pada kaum wanita dan menanamkan benih pada manusia. Keisengan Gendruwo lainnya adalah sering melempari barang dan rumah dengan kerikil atau batu. Gendruwo juga sering menampai seseorang dan jika dilihat terus-menerus akan bertambah tinggi dan besar seiring dengan kesadaran. Hal ini berhasil membuat banyak orang ketakutan. Seperti inkubus, Gendruwo juga gemar sekali menggoda para wanita kesepian, janda dan pasangan perempuan yang tersakiti untuk melakukan hubungan dengan mereka. Kemampuan para Gendruwo ini kemudian lebih dikenal sebagai ilmu gendam. Keturunan Gendruwo biasanya dinamakan sebagai anak Gendruwo, dengan wujud anak yang aneh dan berbentuk mengerikan. Hal ini sedikit berbeda dengan keturunan inkubus, di mana keturunan inkubus dinamakan Kambien. Para Kambien memiliki wajah seperti manusia biasa, namun memiliki kekuatan yang lebih daripada manusia biasanya. Gendruwo dikenali dengan makanan kesukaan yaitu sate gagak. Beberapa tradisi mistis Jawa juga sering melakukan hal ini dengan membuat sate gagak untuk memanggil Gendruwo. Pemanggilan Gendruwo bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan jimat dari para Gendruwo. Gendruwo juga sering dipanggil pada masa lalu untuk menebak nomor jitu. Bahkan sampai saat ini, Gendruwo juga dipakai sebagai rujukan ilmu hitam. Sebagai saran saja sih, jika mau panggil Gendruwo, panggil yang cantik dan ganteng saja. Jadi setan-setan kita berwujud ganteng seperti sebagian besar Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Hehe. Dan tamat.